Ya Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di Sarang Abi Mahdaya Maharyadi di channel Pime Link. Terima kasih sudah mengklik video ini dan mau meluangkan waktu untuk menonton. Karena di video ini kita akan menyajikan segmen baru yaitu Sing Bak Je, singkat bahas tentang sejarah. Karena di segmen ini kita akan membahas beberapa hal atau mungkin banyak hal tentang sejarah yang ada di dunia ini, dan semoga menjadi suatu pembelajaran dan penambahan wawasan kita masing-masing. Semoga bermanfaat untuk kita juga. Oke, langsung aja, biar tidak terlalu lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan di video ini. Potau. Oke Baraya, untuk pembahasan di video ini kita akan membahas suatu mitologi yang ada dan sudah lama, yaitu mitologi Nordik. Nordik atau bisa disebut juga Norse mythology, yaitu suatu kepercayaan atau keyakinan masyarakat di zaman dahulu yang berada di Eropa Utara seperti Denmark, Norwegia, Islandia, dan Swedia. Dan mitologi atau kepercayaan ini juga tersebar di negara-negara Eropa Utara lainnya sebelum kedatangan agama Kristen di Eropa Utara. Mitologi tersebut merupakan suatu kumpulan kepercayaan kuno orang-orang Eropa Utara yang berisi kisah-kisah makhluk supernatural, kosmologi, dan mitos-mitos lainnya yang ditulis berbentuk puisi dan juga prosa, di mana disebut dengan Edda. Jadi Baraya, mitologi Nordik ini dituturkan dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, namun kini sudah ditinggalkan dan sudah lama hilang. Pada zaman dahulu, kisah-kisah ini justru ditulis oleh seorang sarjana Kristiani, terutama dalam bentuk Edda dan Heimskringla. Edda yang ditulis berbentuk prosa dan syair itu mengisahkan tentang cerita dewa-dewi dan kisah-kisah mitologi lainnya. Dan beberapa Edda ditulis oleh seorang sarjana Kristiani yang bernama Snorri Sturluson, yang merupakan seorang penyair, sastrawan, dan juga sarjana Kristiani yang malah menganggap bahwa dewa-dewi dalam mitologi Nordik ini adalah manusia dan bukan beberapa peninggalan yang mengungkapkan kisah-kisah mitologi ini dalam berbentuk lukisan, arka, dan juga pahatan. Dalam mitologi Nordik dikenal adanya 9 dunia yang saling berhubungan, yang terhubung pada satu titik, yaitu disebut dengan Yggdrasil, atau dimana bisa disebut juga pohon kehidupan, dimana dari cabang-cabang akarnya tersebut adalah dunia-dunia yang berbeda. Oke Baraya, diceritakan dari mitologi Nordik ada 9 dunia. Mari kita lebih dalam. Yang pertama ada dunia Asgard. Pasti kalian pernah dengar dengan nama ini, apalagi yang suka nonton film yang sangat terkenal yaitu Avenger, film Thor. Asgard adalah dunia yang diisi oleh para Aesir, atau bisa disebut juga dewa-dewa tinggi berkuasa juga. Dan Asgard ini terletak di posisi sebelah atas Yggdrasil yang dibelah oleh mata air Ut. Yang kedua ada juga dunia Vanaheim. Dunia ini diisi oleh Vanir, atau bisa disebut juga dewa-dewi kecil yang terletak dekat dengan dunia Asgard dan masuk dalam lingkungan para dewa. Dan yang ketiga ada dunia Alfheim, di mana dunia ini diisi oleh para bangsa elf. Bangsa elf ini juga termasuk dewa-dewa kecil yang mengatur untuk kesuburan. Dan yang keempat ada dunia Midgard, di mana dunia ini diisi oleh para manusia, yaitu makhluk yang tidak abadi. Beda dengan Aesir, Vanir, dan Elf. Mereka para dewa yang hidupnya abadi hingga nanti ketika masa Ragnarok atau perang akhir dari para dewa dan dewi. Dan yang kelima ada dunia Jotunheimr, di mana dunia ini diisi oleh para Jotun. Apakah Jotun tersebut? Jotun adalah bisa disebut dengan para raksasa. Jika kalian penasaran gambaran-gambaran dari para dewa, bangsa-bangsa elf, raksasa juga, rekomendasi dari gue yaitu nonton film itu The Lord of the Ring, trilogi The Hobbit. Yang zaman sekarang mungkin ada Marvel, Avenger, karena kan di Marvel juga diceritakan dan dikisahkan adanya bangsa Asgardian, yaitu Thor, Odin, Loki. Dan yang keenam ada dunia Svartalfheim, di mana dunia ini diisi oleh para
Tarvar, atau bisa disebut juga Swarf Elf, atau bisa disebut juga Dark Elf, yaitu kaum bangsa elf yang sudah masuk dalam kegelapan. Yang ketujuh ada Nidavellir. Kalian pasti pernah dengar nih Nidavellir nih. Nidavellir, siapa yang nggak tahu nih? Terutama apalagi yang para fans Marvel pasti tahu. Apalagi yang kemarin udah nonton Avenger yang Infinity War kalau nggak salah, itu si Thor ngajak si Rakun buat mencari pengganti milioner palunya si Thor itu menjadi Stormbreaker, dimana kan dia mengajak ke Nidavellir. Dimana dunia Nidavellir ini diisi oleh bangsa atau ras dwarf atau orang-orang kerdil yang tinggal di dalam gua atau di bawah tanah, dimana mereka tuh mahir dalam pertambangan, dalam pengolahan logam, mereka juga mahir dalam pembuatan senjata. Disitulah kemahiran para dwarf. Jadi bangsa dwarf ini memang seperti mekaniknya di zaman itu gitu. Oke, lanjut aja ya, next ya. Yang kedelapan ada Niflheim, di mana dunia ini ada di bawah tanah yang dingin sekali dan diisi oleh para jatun es ya, para raksasa es, yang dikuasai oleh seorang raksasa bernama Hel, yaitu anak dari Loki. Yang terakhir ada Muspel atau Muspelheim, di mana dunia ini adalah dunia api dan sebagai rumah bagi para Surd. Surd adalah bangsa raksasa yang berkulit lahar dan berambut api. Menyeramkan, di kayak nerakanya lah dari mitologi Nordik kali ya. Dan di mitologi Nordik juga diceritakan ada makhluk-makhluk lain selain para dewa dan para raksasa yang tadi sudah saya jelaskan. Dan salah satu contohnya adalah Ymir, yaitu raksasa pertama. Yang kedua ada Axe, yaitu pria pertama. Dan yang ketiga ada Embla atau wanita pertama. Dan ada juga Fenrir, yaitu raksasa serigala, dimana dia ada anaknya Loki dan Angrboda yang berbentuk seperti monster. Diceritakan juga bahwa Fenrir ini akhirnya bisa diikat atau dibelenggu oleh rantai yang dibuat oleh dwarf. Namun sayangnya ada pengorbanan di mana salah satu tangan dari Dewa Tyr itu dimakan oleh Fenrir agar bisa si Fenrir ini dibelenggu gitu. Lalu di mana ada juga makhluk bernama Jormungand, yaitu raksasa yang berbentuk ular yang sangat besar hingga dia bisa melilit bumi dan menyentuh ekornya sendiri. Dan dia juga adalah anak kedua dari Loki. Next ada juga makhluk bernama Nord, dia adalah penguasa lautan. Kalau di mitologi Yunani itu seperti Poseidon ya. Dan yang terakhir ada makhluk yang bernama Idun. Idun adalah dewi kemudaan, di mana Dewi Idun itu memiliki buah apel yang memberikan keabadian bagi para dewa-dewa Asyir, Vanir, Elf, dan lainnya. Next, lanjut. Oke Baraya, tadi kita sudah tahu nih kisah-kisah dan mengenal para dewa-dewi yang ada di mitologi Nordik. Oke, kita lanjut ke peribadatan bangsa Skandinavia kuno terhadap para dewa-dewi di mitologi Nordik. Pada masa lalu, pemujaan terhadap dewa-dewi kuno oleh bangsa pada masa lalu, pemujaan dewa-dewi kuno oleh bangsa Skandinavia bahkan melakukan pengorbanan manusia untuk peribadatan mereka. Dan peribadatan mereka ada juga disebut dengan The Bolt, itu merupakan suatu pemujaan yang dilakukan oleh para bangsa Jerman kuno dan bangsa Skandinavia terhadap para dewa-dewi, di mana mereka memakai batu-batu yang disusun, di mana disebut dengan Hog, yaitu sebagai altar sederhana untuk pemujaan mereka. Dan ada juga pusat pemujaan yang penting bagi mereka seperti Skiringsal, Ledre, dan Uppsala. Dan di kuil Uppsala juga terdapat 3 patung dewa, yaitu pertama ada patung Thor, ada patung Dewa Odin juga,
dan ada juga patung Feri. Pada masa itu, dewa yang sangat dipuja, dewa Odin dan juga dewa Thor. Namun pada masa kini sudah tidak ada peninggalan kuil-kuil tersebut. Penyebabnya karena ketika agama Kristen mulai masuk ke Eropa Utara, dan dimana ketika masa kristenisasi, kuil-kuil tersebut dihancurkan karena dianggap salah dalam penyembahan atau pemujaannya. Di sini ada tokoh bernama Ansgar. Ia adalah misionaris Kristen yang mulai masuk ke wilayah Swedia pada tahun 829. Pada masa kristenisasi di Eropa Utara, masih ada toleransi untuk agama-agama baru dan juga agama lama. Namun seiringnya waktu, mulai ada perselisihan di mana pemujaan terhadap dewa-dewi yang dilakukan oleh bangsa Skandinavia atau Jerman kuno juga itu dianggap adalah pemujaan terhadap setan, dan pemujaan terhadap mereka yang melakukan itu sangat dilarang oleh agama Kristen. Namun untuk membuat para Skandinavia itu meninggalkan kepercayaan mereka itu cukup sulit, meskipun di Eropa Utara mulai sudah adanya pengalihan kepercayaan dari kepercayaan terhadap dewi Nordik ke kristenisasi. Namun di balik pihak, kisah tentang para dewa-dewi tersebut dikumpulkan oleh sejasana Kristiani. Jadi malah ketika sudah ada pengalihan kepercayaan tersebut, justru kisah-kisah tersebut dikumpulin nih, dibuat mungkin karena sarjana ya, jadi pemikirannya lebih ke depan. Jadi tujuan mereka untuk membuat ini sebagai sejarah di masa ke depannya. Walaupun kepercayaan tersebut sudah mulai sirna dan hilang, namun untuk dewa Odin dan dewa Thor tetap terkenal dan masih bertahan paling lama pada masa itu. Oke Baraya, cukup sekian untuk pembahasan di video kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang mitologi Nordik ini? Apakah cukup relevan untuk kalian? Bisa diterima oleh kalian? Atau justru kalian malah lebih penasaran nih? Kalian boleh riset lagi pribadi kalian sendiri, coba searching dari buku-buku. Atau zaman sekarang gampang lah, bisa komputer, internet, tinggal googling, Wikipedia, atau buku-buku online lainnya. Tidak rugi untuk mencari ilmu, untuk memperluas wawasan. Dan jikalau kalian sudah tahu lebih tentang cerita mitologi Nordik dan bisa lebih detail, boleh nih sharing di kolom komentar di bawah. Langsung aja, biar Baraya lain juga bisa tahu, bisa menambah wawasan mereka juga, termasuk gue juga. Dan gue harap kalian semuanya terhibur dan kalian menikmati konten yang gue sajikan kali ini. Next kita akan membahas sejarah lainnya. Dan jikalau kalian punya request atau ingin nih, tolong bahas nih tentang mitologi Yunani misalkan, atau mitologi di Mesir, atau mitologi tentang agama Islam, langsung aja ke kolom komentar. Terima kasih buat teteh-teteh Nugarelis, akang-akang Nugaranteng. Kalau kalian senang dan suka dengan channel ini, langsung aja subscribe. Kalau kalian suka video ini, langsung aja like. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian atau orang-orang yang kalian kenal, biar banyak Baraya lainnya yang bisa sharing dan belajar bersama dan membahas bareng sama kita semua di channel ini. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk supportnya. Sangat bermakna untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.